Nama saya Surya Papung Anugrah, NIM 170301098 dari kelas Ilmu Tanah 2017. Jadi, berikut saya akan memaparkan beberapa kendala dan cara pengelolaan pada lahan rawa berdasarkan jurnal yang telah saya identifikasi. Pertama ialah pengelolaan lahan gambut. Judul jurnal Analisis Pengembangan Lahan Gambut untuk Tanaman Kelapa Sawit Kabupaten Kuburaya yang ditulis oleh Ari Krisnohadi. Beberapa permasalahan yang terdapat pada jurnal ini ialah yang pertama, kelas drainase tanah yang termasuk ke dalam kelas sedang hingga buruk atau tergenang permanen. Yang kedua, lahan memiliki kesuburan yang rendah, di mana nisbah C per N-nya hanya berkisar 0,03% sampai 0,6% dan P yang tersedia antara 3 sampai 200 ppm. Yang ketiga, pada lahan ini pH tanah bersifat masam, di mana pH berkisar antara 3,25 hingga 4,40. Jadi, tindakan yang dilakukan pada jurnal ini adalah yang pertama, pengelolaan dilakukan dengan pengaturan drainase dan saluran. Yang kedua, dilakukan dengan pembuatan jalan kolektor dengan menimbun kayu di atas permukaan tanah dan menambahkan tanah mineral. Yang ketiga ialah penanaman bibit kelapa sawit dengan metode triple hole untuk gambut dalam dan double hole untuk gambut sedang. Ini menggunakan varietas Dexpetopas yang dapat beradaptasi pada lahan gambut. Yang keempat ialah pembelian amelioran, di mana dengan melakukan pengapuran dan pemberian abu bakaran. Yang kelima ialah kegiatan konservasi dengan pengendalian muka air tanah pada kedalaman 50-80 cm dari permukaan tanah. Yang kedua ialah lahan rawa lebak. Judul jurnal Optimalisasi Lahan dengan Sistem Surjan melalui Diversifikasi Tanaman pada Lahan Rawa Lebak Provinsi Jambi, yang ditulis oleh Jumakir dan Enrizal. Permasalahan yang ada pada lahan rawa lebak ialah 1. Jika curah hujan tinggi, kebanjiran, dan jika curah hujan rendah akan terjadi kekeringan. Yang kedua, pH tanah masam. Yang ketiga, kesuburan tanah rendah. Yang keempat, pengetahuan petani tentang sistem surjan yang masih terbatas. Dan yang kelima, masih menggunakan benih sendiri. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengelola lahan rawa lebak ini yang pertama, dengan mengatur sistem tata air. Yang kedua, untuk meningkatkan pH digunakan pemberian bahan organik serta dolomit. Yang ketiga, kesuburan dilakukan dengan pemberian pupuk urea, SP36 dan KCl. Yang keempat, untuk meningkatkan pengetahuan petani dilakukan diseminasi teknologi serta pelatihan sekolah lapang tentang PTT padi rawa lebak. Dan yang kelima, dengan menggunakan varietas unggul Inpara 3 yang adaptif pengelolaan lahan rawa pasang surut. Judul jurnal Pengelolaan Air, Bahan Organik, dan Varietas Adaptif untuk meningkatkan hasil padi di lahan rawa pasang surut, yang ditulis oleh Kusrini dan Hairil Anwar. Terdapat permasalahan pada lahan pasang surut. Yang pertama, pH tanam bersifat masam, yaitu 3,99. Yang kedua, pada lahan didapati keracunan besi. Yang ketiga, penggunaan varietas padi yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan yang keempat, pengelolaan tata air atau penggunaan yang kurang tepat. Sehingga tindakan pengelolaan yang dapat dilakukan ialah yang pertama, pengaturan air dengan menggunakan sistem intermittent. Yang kedua, dilakukan pemberian bahan organik berupa kompos jerami dan kotoran ayam. Yang ketiga, penggunaan varietas adaptif, yaitu varietas Inpara 1. Yang keempat ialah penggunaan pengapuran untuk meningkatkan pH, serta pemupukan secara 2 tahap. Lahan sulfat masam. Judul jurnal Bioleaching untuk meningkatkan produktivitas lahan sulfat masam aktual untuk tanaman padi, yang ditulis oleh Eni Maftuah dan Ani Susilawati. Kendala yang terdapat pada jurnal ialah yang pertama, tanah bersifat masam dengan pH 3,44. Yang kedua, budidaya padi yang masih bersifat tradisional sehingga produktivitasnya rendah. Yang ketiga, kandungan N total yang tergolong sedang 2,8% serta P total rendah. Jadi, pengelolaan yang terdapat pada jurnal ialah yang pertama, pemberian bakteri pengoksidasi pirit, yaitu Theobacillus peroxidans, yang dapat meningkatkan unsur hara. Yang kedua, menggunakan teknik bioleaching untuk menghilangkan logam berat. Yang ketiga, melakukan pelindian dengan menggunakan pompa. Yang keempat, penanaman padi,
varietas Impara 3 dengan menggunakan jajar Logowo 21, serta yang kelima, melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi. Ialah lahan sulfat masam. Judul jurnal, peningkatan hasil padi di tanah sulfat masam melalui kombinasi perlakuan lindi dan olah tanah, yang ditulis oleh Isdijanto Arrizal, M. Alwi, dan Nurita. Beberapa kendala yang terdapat pada jurnal. Yang pertama, lahan sulfat masam telah mengalami degradasi. Yang kedua, terjadi kekeringan pada sulfat masam sehingga pirit teroksidasi. Yang ketiga, produksi padi yang masih rendah, sekitar 0,4 hingga 1 ton per hektar. Jadi, pengelolaan yang dilakukan pada lahan sulfat masam ini ialah: yang pertama, melakukan pengolahan tanah sedalam 15-30 cm. Yang kedua, melakukan tindakan pelindian dengan menggunakan air. Yang ketiga, menggunakan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi tumbuh pada lahan sulfat masam dengan varietas Impara 3.